Selamat malam semuanya. Malam, Kak. Oke, kok tampilan Zoom-nya beda ya ini? Halo malam semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah, oke. Ini kenapa seperti ini ya Zoom-nya? Oke, sudah. Oke. Sip. Oke, sudah bergabung Jenny. Iya, Kak. Oke, yuk silakan diaktifkan kameranya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Halo Chelsea, halo Faida, halo Wina, halo Sabila, apa kabar? Keisha, apa kabar Keisha? Baik, Kak. Oke. Halo, apa kabar Chelsea? Kedengaran nggak suara saya Chelsea? Kedengaran Kak, baik Kak. Oke, Wina apa kabar ya Wina? Baik, Kak. Oke. Firman mana nih Firman? Apa kabar Firman? Mana orangnya? Belum ada. Natalia, apa kabar Natalia? Baik, Kak. Alhamdulillah. Oke, kemudian Sabila, sehat Sabila? Sehat ya Sabila ya. Oke, kemudian Jenny, sehat Jenny? Oke. Kemudian Geraldine, sehat ya tapi Geraldine ya. Dan Monica ya, selalu sehat ya. Iya, Oke, Kak. kita mulai saja untuk ya, amin. Kita mulai saja untuk pertemuan hari ini. Saya mohon maaf karena terlambat untuk hari ini ya. Semoga bisa cukup nanti waktunya sampai jam 8 ya. Kalau nggak cukup ya lebih-lebih dikit, mohon maaf ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua tetap sehat, semangat dan bisa selalu memberikan yang terbaik, lebih baik daripada hari kemarin. Oke, hari ini kita mau belajar apa? Belajarnya adalah sesuai dengan pretest yang sudah kalian kerjakan tadi pagi, yaitu mengenai bagaimanakah bentuk-bentuk kalimat di dalam di dalam teks gitu. Jadi untuk bentuk-bentuk kalimat ini adalah mempengaruhi bagaimanakah posisi dia sebagai fungsinya dan bagaimanakah dia sebagai perannya dan bagaimana efektivitas dan penggunaan tanda baca di dalamnya. Nah, untuk pengetahuan kalimat ini sebelum kita bahas ya, ini ada beberapa TO yang sudah kalian lakukan kemarin. TO kalian itu sudah di TO yang ketiga ya. Setiap minggu kan TO ya. Nah, TO ketiga ini alhamdulillah nih ada Monica. Monica nilai TO-nya tinggi ya Monica, maksudnya lebih tinggi dibandingkan yang kemarin ya Monica ya. Selamat Monica. Kemudian Wina agak tinggi juga, maksudnya naik ya Wina ya dibandingkan yang kemarin atau turun nih? Ada yang turun, ada yang naik ya Wina ya. Wina ada kendala apa Wina? Kadang soalnya ada yang susah, ada yang bisa, ada yang enggak, Kak. Ya Wina ya. Mungkin perlu latihan aja lagi ya. Iya, Kak. Untuk soal-soalnya ya. Iya, Kak. Ya oke. Jangan lelah belajar Wina. Semoga yang lainnya juga bisa memupuk hal tersebut. Kemudian Keisha ada kendala nggak Keisha untuk TO sampai ketiga nih?
Lumayan TO ketiga ini kalau dari perolehan kamu, oh TO pertama kamu nggak ikut ya Keisha ya? Iya, Apa baru bergabung Keisha? baru di minggu ke Halo Keisha, nggak kedengeran suaranya? Keisha. baru di minggu kedua, Kak. Dari yang TO kedua ke TO ketiga juga. Oke, berarti tapi ada kenaikan nih nilaimu Keisha. Kamu merasa ada peningkatan nggak pengetahuan gitu setelah dikasih materi, setelah latihan dan lain sebagainya? Ya Keisha, halo Keisha. Mana, Kak? Putus-putus, Kak. Oke, ini kan kamu ada peningkatan nih. Menurut kamu ada pengaruh nggak dari latihan yang sudah kamu dapatkan, kemudian dari guru-guru yang sudah kamu ajarkan? Ada sih, Kak, kalau pengaruh. Oke, semoga bisa naik terus ya sampai di warna hijau ya Keisha ya. Ya, Kak. Oke, kemudian Rufaidah ada kendala Rufaidah untuk TO yang ketiga? Sedikit. Halo Rufaidah, apa kendala? Ya. Apa kendalanya? Ya, kalau nentuin kayak apa sih kesalahan ejaan gitu loh, Kak. Oke, nanti kita akan bahas mungkin ya. Itu di pertemuannya sih di akhir pertemuan kita, di awal-awal tuh kita bahasanya dulu, ilmu bahasa, yang di akhir baru kita akan ke PBM ya. Sebenarnya ini masih di ranah PPU ya, Rufaidah ya. Tapi kalau kamu masih ada kesulitan tentang yang tanda baca, bisa tanyakan aja, nggak apa-apa, langsung ke saya ya, Rufaidah ya. Iya, Kak. Oke, baik. Kemudian Jenny Belinda, Jenny Belinda. Oke, Jenny, alhamdulillah ada peningkatan dan ada penurunan nih. PPU turun, kenapa Jen? Turun Jen? Ini ada yang bingung, Kak. Lagi mikirin apa Jen? Ada yang bingung mungkin, Kak. Bingung? Iya, masih ada yang bingung. Iya. Semoga nanti TO keempat nggak bingung-bingung lagi ya Jen ya. Oke. Yang lain nanti insya Allah nanti akan saya bahas ya di pertemuan selanjutnya. Untuk progres ini saya harapkan kalian masih terus bisa belajar, bisa latihan, karena kan memang pengetahuan kayak gini kan memang harus diasah terus ya. Ala bisa karena terbiasa. Bukan cuma soal otak, tapi bagaimana soal mental dan strateginya gitu. Kalau selama kalian siap, ya kalian juga bakal bisa untuk menjawabnya secara maksimal, seperti itu. Suara saya terdengar jelas nggak? Atau putus-putus? Jelas, Kak. Jelas, Tadi Kak. Oke. Firman, kamu jalan dari mana? Ngurusi pernikahan. Oke. Semoga lancar ya. Yuk, kita akan bahas aja langsung ke materi kita. Oke, materi hari ini adalah mengenai kalimat. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke materi. Cukup langsung aja ya. Aku izin makan malam. Kenapa, Geraldine? Ya ampun, nyala ya? Sorry, Kak. Iya, oke, nggak apa-apa. Ya, oke. Saya langsung jelaskan aja ya untuk materi ini.
saya izin off kamera ya untuk ngejelasin ini karena takutnya nanti suaranya nggak maksimal. Oke, nanti kalau semuanya ada suaranya nggak maksimal, coba langsung bersuara ya. Ini saya jelaskan dulu mengenai sintaksis. Oke, sintaksis itu apa sih gitu? Apa hubungannya sama kalimat? Sintaksis itu adalah cabang ilmunya ya, kayak cabang ilmunya. Nah, di dalam konsep sintaksis ini, karena ini cabang keilmuan di salah satu bahasa, kalau di bahasa Inggris juga ada namanya sintak ya. Sintak, kalau di bahasa Inggris tulisannya sintak gitu. Sintaks gitu. Kalau bahasa Indonesia diserap menjadi sintaksis. Di dalam sintaksis itu ngomonginnya soal kata kita udah tahu lah ya, kata majemuk, kemudian idiom dan lain sebagainya. Setelah kata kita kemarin sudah belajar mengenai frasa ya. Frasa idiomatis, frasa endosentris, eksosentris yang kemarin kita udah belajarin. Setelah kata kan kata ini satu kata ya. Frasa 2 kata lebih. Kemudian ada istilah klausa dan istilah kalimat. Nah, yang akan kita fokuskan untuk belajar ini adalah di klausa dan kalimat. Sebenarnya kita harusnya belajar klausa dulu sebelum ke kalimat ya. Sebelum ke kalimat. Tapi karena hari ini kalimat dulu, kalimat mungkin yang berhubungan dengan klausa, nanti saya akan bedakan apa bedanya kalimat dan klausa tersebut. Oke, untuk bedanya kita lihat slide selanjutnya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya, tanya ya. Kemudian kita lihat nih kan ternyata sintaksis itu adalah dari bahasa Belanda, sintaksis. Kemudian dari bahasa Belanda baru diserap ke bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris baru masuk ke bahasa Indonesia. Sintaksis adalah cabang ilmu yang membicarakan tentang seluk-beluk bagaimana sih wacana, kalimat, klausa, dan frasa itu dibentuk. Jadi pembentukannya gimana. Nah, ini pembentukan inilah yang akan kita lihat dan bagaimanakah aplikasinya di dalam sebuah kalimat. Contoh salah satu penerapan bidang sintaksis dalam kalimat, contoh ya, seorang pelajar sedang belajar di perpustakaan. Seorang pelajar dari kategorinya ini merupakan klausa. Seorang pelajar itu adalah seorang pelajar yang sedang belajar ini adalah klausa 1 gitu kan. Ini titik ya, sorry nggak ada titiknya. Kemudian dilihat dari fungsi. Jadi kita melihat dari fungsi kayak kemarin ya, menganalisis sebuah kalimat itu harus dari 3 faktor, fungsi, kategori, dan makna. Contoh fungsinya seorang pelajar ini apa? Yaitu sebagai subjek. Kemudian sedang belajar adalah sebagai predikat. Di perpustakaan adalah sebagai keterangan. Nah, sebagai kategorinya, kategori ini artinya jenis kalimatnya atau kategori di dalam hal tersebut adalah apa? Contoh, seorang pelajar itu dia noun, nomina, sedang belajar itu verb, di perpustakaan adalah frase, D ini harusnya frasa eksosentris ya. D ini saya lupa deh apa, harusnya frasa eksosentris ya. Kemudian dari segi makna, kita kan juga harus tahu maknanya ya. Kenapa? Karena ketika kita nggak tahu maknanya, kita pasti nggak tahu artinya. Contoh kalau samanya ada kalimat yang menggunakan imbuhan me, gitu kan. Imbuhan me ini bergabung dengan kata dasar, berarti kan kita harus tahu maknanya. Oleh karena itu di dalam PPU atau PBM ada soal pasti makna dari kata tersebut berkorelasi atau bersinonim dengan kata apa. Nah, inilah analisis sebuah maknanya. Maknanya adalah seorang pelajar itu pelaku, sedang belajar adalah sebuah perbuatannya, di perpustakaan adalah tempat. Oke, nah bedanya ketika klausa itu disebut sebuah klausa verbal ketika dia intransitif dan intransitif apa? Intransitif itu yang tidak adanya objek. Jadi ini
adalah termasuknya klausa verbal. Apa klausa verbal? Klausa verbal itu yang tidak menuntut adanya objek, karena di sini tidak ada objek. SP. Oke, SP doang ket gitu. Nah, kemudian kalau transitif dia menuntut adanya sebuah objek. Contoh, saya membakar sate. Subjek, predikat, objek. Objek di sini berarti maknanya apa? Objek di sini adalah maknanya adalah perbuatannya. Perbuatannya apa? Perbuatannya yaitu yang membakar sebuah sate. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Adakah pertanyaan? Belum, Kak. Belum. Masih jelas ya? Jelas, Kak. Oke, alhamdulillah. Baik, lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat? Apakah kata selamat datang itu kalimat, gitu kan? Apakah kata apa kabar itu adalah kalimat? Ataukah kata selamat menempuh hidup baru itu juga kalimat? Nah, kita lihat apa bedanya kalimat dan klausa. Nah, kalimat adalah satuan gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang disertai nada turun dan naik. Nah, kalimat itu bisa aja berupa dengan satu kata. Kenapa? Karena kalimat itu adalah terdiri dari 4, 5, 6 atau seterusnya. Dia itu nggak ditentuin sama adanya kata. Mau katanya 1, mau katanya 2, mau katanya 3. Tapi kalau dia itu memiliki intonasi final, yaitu memiliki turun naik tersebut, maka itu yang disebut dengan kalimat. Contoh, saya bilang kemarin gitu, kemarin. Berarti ini kan ada intonasi final. Intonasi finalnya apa? Intonasi finalnya adalah ada tanda seru. Tanda seru di sini, makanya kalau suami ada intonasi final ada tanda seru, kemudian ada interrogatif, tanda tanya atau titik. Ini setelahnya harus menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena ini adalah tanda dari sebuah kalimat yang memiliki intonasi final. Contoh adalah jangan. Apa kabar? Kabar baik. Kalau kita lihat dari segi fungsinya, dari segi kategorinya, kata jangan itu apa sih? Maksudnya kata jangan itu jenis katanya apa? Ada subjeknya, ada predikatnya? Nggak ada kan? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Kabar itu kan berarti kan keadaan kan ya? Sifat gitu. Kabar baik. Baik berarti sifat juga. Berarti tidak ada subjek, tidak ada predikat, tapi ini disebut dengan kalimat. Jadi yang disebut dengan kalimat adalah yang menjadi unsur dalam kalimat itu adalah intonasinya. Bukan seberapa banyak posisinya, tapi adalah intonasinya. Oleh karena itu ketika diakhiri dengan intonasi final, tanda seru, tanda tanya, dan tanda titik, maka harus menggunakan huruf kapital. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada yang mau nanya? Belum, Kak. Belum. Kak, mau nanya Kak, maksudnya Ya, silakan. mau nanya misalnya turun dan naik gimana Kak? Apa? Ada turun atau naik gimana maksudnya? Oke. Maksudnya kata akhir turun dan naik itu contohnya gini, apa kabar? Jangan, itu kan intonasi ya. Intonasi atau nada turun naik. Maksudnya itu intonasi, turun naik itu. Siapa yang nanya tadi? Saya, Kak, Iya, udah jelas? jadi kayak ada perubahan intonasi gitu ya Kak? Iya, betul. Intonasinya tapi harus intonasi seru, tanda tanya, dan titik ya. Bukan intonasi koma, tapi intonasi final. Contoh saya bilang gitu, di dalam kelas saya bilang, keluar. Itu kan intonasinya pasti ketika dituliskan kan pakai tanda seru.
maka itu disebut dengan kalimat, gitu ya. Ya Kak. Terima kasih Kak. Baik, sama-sama. Lanjut ya ke slide berikutnya. Itu yang disebut dengan kalimat. Lanjut. Ini ada contoh sih, tapi ya udahlah, nggak usah kita bahas lah ya contohnya. Karena ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan. Ini ada contoh. Biasanya saya kasih contoh identifikasi mengenai mana yang kalimat, mana yang tidak gitu. Tapi kita lewatin aja, langsung aja. Kalimat yang berklausa dan tidak berklausa. Nah, apa bedanya sekarang klausa dengan kalimat yang tidak berklausa? Kita bedakan di sini. Yang pertama adalah kalimat berklausa, berarti kan artinya klausa ya. Artinya klausa itu apa sih? Artinya klausa adalah kalimat yang berklausa adalah kalimat yang terdiri dari satuan yang merupakan klausa sebagai satuan gramatik yang terdiri dari S dan P. Dapat pula disertai objek, pelengkap, dan keterangan. Seperti tadi pagi pegawai itu terlambat. Saya tertidur di kamar. Jadi ini kalimat kan ada intonasi finalnya, kalimat. Tapi ini kalimat yang berklausa. Ya, apa yang dimaksud dengan klausa? Kemarin kita belajar kalau frasa adalah kelompok kata yang tidak memiliki unsur predikatif. Nah, klausa itu kebalikan, sebentar. Oke, kalau kemarin saya bilang frasa itu adalah satuan kelompok kata yang harus memiliki unsur predikatif, sekarang kalau klausa itu adalah kebalikannya. Jadi yang dimaksud dengan klausa itu adalah merupakan unsur yang harus ada predikatifnya. Jadi klausa adalah unsur predikatif dalam kalimat. Bisa dalam kalimat juga, bisa juga bukan ya, gitu. Oke, sampai sini udah ngerti bedanya frasa sama klausa? Masih bingung, Kak. Masih bingung? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tadi pagi pegawai itu terlambat. Oke, kita lihat tadi pagi. Ini kan kalau kita lihat fungsinya sebagai keterangan kan, tadi pagi, keterangan waktu. Pegawai itu predikat, terlambat adalah pegawai itu kok predikat. Pegawai itu adalah subjek, terlambat adalah predikat. Nah, pegawai itu terlambat ini merupakan unsur predikatif. Makanya ini disebut dengan klausa. Klausa di dalam kalimat. Gitu. Nah, contoh saya tertidur di kamar. Saya ini kan subjek, predikat, keterangan. Nah, ini juga kalau ditanya, ini memang kalimat yang terdiri dari satu klausa. Karena ada subjek, predikat. Jadi klausa itu bentuknya itu harus subjek dan predikat. Subjek dan plus predikat. Gitu. Oke, saya jelaskan lagi ya. Nah, ada juga kalimat yang tidak berklausa. Kalimat yang tidak berklausa ini maksudnya gimana, Kak? Kalimat yang tidak terdiri dari klausa. Contoh, selamat malam. Apa kabar? Ada nggak unsur predikatifnya? Atau ada nggak unsur dari predikatifnya, P-nya? S plus P-nya ada nggak? Nggak ada kan? Ada nggak? Nggak ada kan? S plus P-nya mana gitu. Nah, karena S plus P-nya nggak ada, ini yang disebut dengan kalimat yang tidak terdiri dari klausa. Ini nggak ada klausanya, ini nggak ada klausanya, tapi disebut dengan kalimat. Oke? Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Oke. Tahu ya berarti bedanya klausa sama kalimat ya. Nanti biasanya ada kayak soal-soal
di PPU atau PBM soalnya itu adalah klausa pada kalimat nomor berapa merupakan klausa yang harus memberikan sebuah efek atau konjungsi apa gitu ya, biasanya gitu. Sebentar ya. Ya kenapa nak? Oke, lanjut. Kemudian ada juga judul yang merupakan kalimat. Kan kalau judul kan biasanya ada titiknya ya. Biasanya ada titiknya. Nah, biasanya juga ada tanda serunya. Ada juga judul buku yang tergolong kalimat tapi tidak berklausa. Contoh, tantangan pembangunan ekonomi. Wacana bertamu dalam suku Iries. Nah, kalau kita lihat ini cuman frasa ya. Cuman bagian frasa. Tantangan pembangunan ekonomi berarti kan tantangan itu verb. Pembangunan ekonomi ini juga dia verb ya. Berarti ini cuman ada frasa verba. Nah, raumanen ini kan ada titiknya juga ya. Raumanen ini judul novel, adalah nama orang. Ini kan nomina. Ini cuma satu kata. Berarti itu judul buku yang tergolong itu sebenarnya kalimat, tapi dia nggak berklausa seperti itu. Atau judul artikel, biasanya itu bentuknya itu ada titiknya gitu kan, ada tanda serunya, tapi dia nggak punya klausa, nggak punya unsur predikatif, tapi dia disebutnya adalah sebagai kalimat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Aman, Kak. Aman? Oke. Rambe itu yang ngomong ya? Kak. Oke, udah ngerti ya bedanya kalimat sama klausa ya. Lanjut. Nah, kadang-kadang kalian di PPU tuh ada soal kalimat inti dari paragraf tersebut atau kalimat tersebut adalah, pasti pertanyaannya ada kalimat inti ya, atau kalimat-kalimat utama atau kalimat yang merupakan unsur wajib gitu. Nah, di dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan kalimat itu kan tadi kan yang memiliki intonasi final. Nah, di dalam kalimat dan klausa itu ada unsur-unsur yang wajib dan unsur yang tidak wajib. Maksudnya apa? Unsur yang wajib ini adalah unsur yang menyederhanakan dari teks tersebut gitu kan, agar teksnya itu bisa dipahami intinya apa, inti kalimatnya apa. Nah, unsur wajib ini di dalam bahasa Indonesia minimal harus punya subjek plus P. Nah, unsur tak wajib ini biasanya nih ya minimal terdiri dari S dan P. S dan P ini kehadirannya adalah wajib. Jadi S dan P ini adalah unsur yang wajib. Contoh, barangkali mereka menghadiri pertemuan ini. Nah, barangkali ini adalah unsur tidak wajib. Barangkali yang ini nih. Nah, mereka itu kan subjek ya. Kemudian menghadiri adalah predikat. Pertemuan ini adalah objek. Nah, oleh karena itu minimal S dan P. Kalau cuman mereka menghadiri itu juga tidak berterima. Kenapa? Karena kata menghadiri ini adalah verba transitif. Butuh adanya objek. Jadi kalimat yang disebut dengan unsur wajib dan tidak wajib itu harus melihat bagaimanakah predikatnya. Predikatnya perlu objek atau satu atau dua, atau perlu pelengkap juga, atau perlu keterangan juga, seperti itu. Jadi menyederhanakan sebuah teks atau kalimat itu juga dilihat dulu predikatnya itu butuh objek atau enggak. Contoh, saya memukul. Kalau cuma saya memukul doang kan berarti memukul itu butuh objek. Apa yang dipukul? Contoh, saya memukul bantal. Nah, berarti bantal adalah sasaran. Objek maknanya sasaran, seperti itu. Nah, kemudian unsur tidak wajib ini dia boleh dihilangkan, dapat dihilangkan ya, dapat dihilangkan dengan syarat apa? Dengan syarat
tanpa mempengaruhi status bagian dari kalimat. Jadi nggak mempengaruhi status dari bagian kalimat. Jadi kalau kalimatnya memang susunannya dia memang butuh S dan P-nya ini adalah predikat yang butuh objek gitu kan, yang butuh objek memang dia ya SPO. Tapi kalau memang dia nggak butuh objek, ya objeknya bisa dihilangkan. Contoh yang nggak butuh objek adalah saya memasak. Udah gitu doang kan bisa. Butuh objek nggak memasak? Enggak, udah. Kalau saya bilang saya memasak di dapur, ya berarti dia plus keterangan. Keterangannya itu adalah bisa menjadi unsur tak wajib. Oke? Jelas sampai sini? Kak, maaf Kak, Ya. mau nanya, sejauh ini saya belum ngerti banget gimana predikat itu apa Kak? Oke, nanti saya jelaskan ya, ada bagiannya. Oke Kak. Ya, setelah ini ya. Sebentar, iya sayang. Kak. Iya, silakan. Jadi unsur wajib ini yang membentuk kalimat ini ya, kalimat aktif ya? Betul, betul. Ya, jadi memang unsur wajib ini adalah yang membentuk kalimat aktif. Jadi kalimat aktif itu minimal ada subjek dan predikat, seperti itu. Benar sekali. Oke Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, lanjut. Ada berapa sih jumlah kalimat di dalam apa? Di dalam bahasa Indonesia? Oke, kalian kalau punya tata baku bahasa Indonesia bisa buka di halaman, itu banyak banget sih. Ini ngomongin kalimat tuh banyak banget jenisnya. Di halaman 337. Di situ ngomongin tentang jenis kalimat. Tapi saya mau bahasnya kalimat-kalimat yang memang mostly ya, banyakan itu ada di dalam sebuah teks. Apa aja gitu. Oke, kalimat itu kalau dilihat ada beberapa sudut pandang. Jadi mau ngelihat kalimatnya dari sudut pandang mana, kita bedakan. Kalau dari jumlah lausanya ada simplex. Ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Nanti ada kalimat majemuk bertingkat. Ada lagi ya, ini jenisnya, jenis yang lain. Maksudnya jenis dari kalimat majemuk. Yang penting kan induknya majemuk ini ya, gitu. Kita lihat dia akan pergi. Ini ya, ini titik, sorry. Dia akan pergi berarti kalimat tunggal itu yang punya satu subjek dan yang punya satu predikat tunggal. Jadi dia punya satu aktivitas doang. Oke, jadi dia nggak ada konjungsinya. Bedanya sama kalimat majemuk, contoh tunggal juga. Bu Camat sedang berbelanja. Dia cuma punya satu predikat. Kalau semuanya Bu Camat sedang berbelanja di pasar, ya itu bisa juga kalimat tunggal. Kan dia cuma punya satu aktivitas dengan satu subjek gitu. Atau kalau misalnya subjeknya satu tapi dua aktivitas, itu disebutnya majemuk. Nah, yang membedakan majemuk sama tunggal itu adalah keberadaan atau kehadiran dari konjungsinya. Contoh konjungsi ini, saya tidur ketika Andi mandi. Atau saya tidur dan adik mandi, bisa. Atau ini bisa diganti dengan konjungsi dan, atau konjungsi atau, ini atau konjungsi meskipun, dan lain sebagainya. Kalau ada konjungsinya, berarti dia disebutnya kalimat majemuk. Nah, yang disebut dengan kalimat majemuk ini kan berarti kan dia, majemuk itu kan menggabungkan ya, banyak jenisnya gitu. Jenisnya dari mana? Dari subjeknya itu ada dua atau subjeknya satu bisa dengan aktivitas atau predikasi lebih dari satu. Seperti itu. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas Kak. Oke, baik. Lanjut ke jenis yang kedua. Jadi dari sudut pandang sintaksis, dari sudut pandang sintak, itu ada 4 kalimat. Ada kalimat deklaratif, imperatif, interrogatif, ekslamatif. Contoh ya, deklaratif. Deklaratif itu berarti berita ya. Kalimat-kalimat berita. Kalimat-kalimat berita itu yang kayak apa, Kak? Kalimat berita itu biasanya adalah tujuannya untuk menginformasikan. Nah, kenapa saya bahas ini gitu kan ya, dari bentuk sintaksis, ini tuh sangat berkaitan erat dengan kadang-kadang
ada soal-soal yang tulisannya gini, tujuan dari kalimat tersebut adalah, gagasan utama dari kalimat tersebut adalah, kalau kalian bisa meneliti itu kalimatnya ngomongin apa, mendeklarasikan sesuatu atau menginformasikan sesuatu, berarti itu kalimatnya adalah deklaratif. Nah, di dalam kalimat deklaratif itu biasanya kalimat-kalimatnya itu banyak banget dia berbentuknya adalah fakta, seperti itu. Nanti ada juga ya pertanyaan membedakan fakta dan opini. Contoh, aduh salah, typo. Tadi pagi ada tabrakan mobil di dekat Monas. Berarti kan tadi pagi itu keterangan, ada itu adalah ada itu berarti ada tabrakan itu predikat ya. Ada tabrakan itu predikat, mobil itu si subjeknya di dekat Monas, seperti itu. Kemudian ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu nanti jenisnya banyak banget ya, Nak. Gak cuman kata masukkanlah. Masukkanlah ini kan berarti perintah ya. Kalimat imperatif itu bisa kalimat masuknya ke kalimat seru, bisa kata jangan, itu imperatif. Jadi imperatif itu punya beberapa makna. Kalau kalian lihat di TBBI itu ada beberapa kalimat imperatif dan maknanya. Contoh ada makna perintah, permohonan, ajakan, atau pembiaran. Itu kalimat imperatif ini banyak jenisnya atau banyak maknanya ya. Seperti itu. Salah satunya adalah dengan partikel lah. Gitu. Dengan partikel lah ini berarti tujuannya adalah untuk kalimat perintah. Oke, kemudian ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif ini sudah jelas adalah kalimat-kalimat yang menggunakan kata tanya. Kata tanya apa? Kata tanya 5W 1H. Diawali dengan kata tanya ini. Kemudian kalimat eksklamatif. Jadi kalau kalimat eksklamatif itu kayak expression ya. Jadi kayak ada kata alangkah. Alangkah ini yang merupakan kalimat eksklamatif. Alangkah, aduhai, wah, indah nian. Jadi kadang-kadang kalimat eksklamatif itu ada kata alangkahnya, kemudian ciri yang keduanya ada kata nya. Aduhai indahnya gitu kan, kalau saya bilang aduhai cantiknya, aduhai aduhai malangnya nasib anak itu dan lain sebagainya ya. Itu biasanya adalah untuk pujian-pujian atau untuk sebuah empati terhadap sesuatu. Oke, kemudian lanjut yang bagian ketiga adalah jenis kalimat dinilai dari kelengkapan unsur-unsurnya. Nah, kelengkapan unsur ini kan nggak semua kalimat punya unsur yang sempurna ya. Ya kayak manusia lah ya. Nggak ada yang sempurna juga gitu kan. Nabi aja masih ada cacatnya gitu kan. Apalagi kita gitu kan. Nah, apalagi kalimat gitu kan. Nah, kalimat ini yang nggak sempurna disebut adalah kalimat yang tidak lengkap atau minor. Sedangkan kalimat yang sempurna, lengkap disebutnya adalah mayor. Contoh, saya pergi ke sekolah. Lengkap itu berarti minimal ada subjek dan predikat. Kenapa? Karena kata dasar minimal di bahasa Indonesia adalah subjek dan predikat. Kemudian kalimat nggak lengkap. Kalimat nggak lengkap itu biasanya nggak ada subjeknya atau nggak ada predikatnya. Contoh, belok kiri boleh langsung. Belok kiri ini kan berarti dia apa? Dia adalah noun ya, noun. Boleh langsung berarti dia verb. Berarti ini cuma frasa gitu kan. Berarti ini nggak lengkap. Tapi kita sebutnya ini kalimat gitu kan. Kenapa? Karena biasanya ada tanda titiknya atau biasanya ada kata perintahnya gitu kan. Belok kiri boleh langsung seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan kalimat yang tidak lengkap. Contoh yang kalimat yang tidak lengkap lain ya, contohnya kata selamat gitu kan. Misalnya kalian nulis kata selamat, happy wedding atau apa ya. Selamat, ada tanda serunya selamat ya gitu kan. Nah, ini adalah kalimat nggak lengkap. Nggak ada predikatnya, nggak ada subjeknya. Kemudian dari susunan subjek dan predikatnya, ada yang disebut kalimat biasa, ada yang disebut kalimat inversi. Nah, kalimat inversi ini adalah yang susunan subjek dan predikatnya itu kebalik. Contoh,
kalimat biasa, Ani memasak nasi. Ya udah kan ya, subjek, predikat, objek, biasa aja gitu. Nah, kalau semuanya ada buku di meja, ada ini kan predikat. Buku itu kan adalah ini ya, pelengkap. Nah, kemudian di meja itu adalah keterangan. Jadi kalimat inversi ini adalah yang dibalik gitu. Ada buku di meja, jadi dibalik. Berarti kalau saya bilang buku ada di meja, itu bisa juga ya. Oke, sorry, buku ini bukan pelengkap ya, sorry. Buku ini adalah subjek, karena ini kalimat inversi. Jadi predikat sama subjek ini kebalik. Kalau predikat sama subjeknya kebalik, itu bisa saja berterima di kalimat, tapi disebutnya adalah kalimat inversi, yang subjek dan predikatnya terbalik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Inversi sama pasif sama, Kak? Oke, beda. Udah ya. Nanti ada lagi nih kalimat pasif yang akan kita pelajari. Oke, Kak. Masih banyak nih slide kita. Oke, sampai sini jelas ini unsur-unsur kalimatnya? Jelas, Kak. Oke, jenis-jenis kalimatnya kalau sudah jelas nih ya, ini saya fotokan di bukunya. Mohon maaf, ini bukunya kayaknya saya dapatnya nggak asli sih, karena dapet yang asli itu sekarang susah banget ya. Jadi ini saya juga dapetnya cuma 30.000, tapi ya alhamdulillah lengkap sih, nggak ada fotokopian yang jelek atau gimana. Ini adalah tabel yang ada di TBBI ya, Tata Baku Bahasa Indonesia. Jadi pastikan kalian semua pegang TBBI-nya agar biar buat buku panduan lah gitu. Contoh nih ya, jenis kalimatnya adalah jumlah klausa. Nah tadi ya, kalau dari jumlah klausanya tunggal, dia bisa bentuknya deklaratif, interrogatif, imperatif, dan eksklamatif. Nah, kalau majemuk, tadi ya, ada kalimat majemuk setara dan bertingkat. Ini masih di satu sisi. Nah, kalau yang setara gimana? Kalau yang setara ya kalau pakai konjungsi yang setara. Yang tadi ya, dan, atau, meskipun. Nah, kalau yang bertingkat gimana, Kak? Kalau yang bertingkat adalah pakai konjungsi-konjungsi yang subordinatif ya, yang lebih tinggi gitu. Contohnya apa, Kak? Contohnya ya pakai konjungsi oleh karena itu, kemudian konjungsi akan tetapi, dan lain sebagainya. Ini kalimat majemuk ini ditentukan bagaimana konjungsinya ya. Kemudian dari predikasi. Oke, berarti kalau dalam predikat, kalau kalimat deklaratif ada predikat verbal. Jadi predikat itu nggak cuman jenis katanya nggak cuma verbal ya, dia bisa juga adjektif, bisa nomina, dan bisa numerilial atau preposisional. Plus ini artinya ada. Artinya dia memang ada yang merupakan predikat-predikat dari jenis kata ini. Gitu kan ya. Kemudian interrogatif mungkin ada juga. Kemudian kalau yang gini berarti terbatas, yang pakai tanda kurung. Ini terbatas. Kalimat imperatif yang pakai adjektif terbatas. Kalimat yang pakai proposisional terbatas. Yang numeral di eksklamatif juga terbatas. Nah, kalau kita lihat di sini predikatnya, sesuai dengan predikatnya, ini bisa membentuk kalimat aktif kalau dia predikatnya adjektif sama nomina. Kalau dia predikatnya numeral dan preposisional, dia bisa membentuk kalimat pasif seperti itu. Nah, dari susunan predikat objeknya ini terbatas, dan kalau yang eksklamatif itu wajib. Gitu kan. Kan contohnya alangkah indahnya gaunmu gitu kan. Berarti kan itu kan artinya wajib memang ada susunan P sama S, predikatnya duluan dibandingkan S-nya duluan. Seperti itu. Kemudian kelengkapan unsurnya. Kelengkapan unsurnya kita lihat, ternyata semua unsur dari bentuk jumlah klausa dan bentuk dari kalimat tersebut
memang terbatas untuk kelengkapan unsurnya. Ada yang mungkin lengkap, ada yang mungkin tidak lengkap, seperti itu. Nah, kemudian dari segi kehadiran objek, yang nanti akan kita bahas ya, ada kalimat tak transitif, kemudian ada kalimat eka transitif dan dui transitif, yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, gimana? Sudah bingung? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, ini yang tadi saya bilang, kita akan bahas tentang 4 kalimat yang sering banget mungkin menjadi pertanyaan semua orang di soal PPU ya. Di soal PPU itu kan kadang-kadang ada, kita harus memahami kalimat tersebut itu maknanya apa gitu. Nah, maknanya apa, kita harus lihat unsur predikatif dan unsur objeknya. Karena dengan kita tahu maknanya apa sama gagasan utamanya apa, kita bisa menentukan judul, bisa menentukan ide pokok, bisa menentukan mana ya hal-hal yang relevan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, salah satu untuk memahami hal tersebut, kita harus tahu dulu jenis kalimat-kalimatnya itu apa aja. Contoh kalimat tak transitif sama intransitif. Jadi ada yang bilang ini tak transitif atau intransitif, itu sama aja. Cuman ahli aja yang beda-beda ngomongnya. Contoh, dia adalah padinya menguning. Jadi kalimat ini tidak berobjek atau tidak membutuhkan objek. Menguning padinya subjek, menguning predikat. Dia tidak membutuhkan objek, seperti itu. Kemudian ada kalimat eka transitif. Eka transitif itu ada disebutnya dengan kalimat transitif ya, yang sering yang sering diucapkan orang-orang. Sebenarnya sama aja sih. Ini saya kasih kata-katanya eka transitif ini karena dari TBBI ya, dari pemerintah gitu. Jadi mungkin ini yang akan digunakan kalau memang keluar gitu. Yaitu kalimat yang berobjek satu. Contoh, nilai USP menentukan nasib para siswa. Menentukan ini subjek, kemudian nasib itu adalah objek. Nah, kita lihat nih, menguning. Nah, biasanya kalimat transitif itu memang dia imbuhannya adalah gitu kan, tapi me-nya ini ngelihat juga ya bagaimanakah kalimat selanjutnya. Tapi kalau sama kalimat yang berobjek memang biasanya dia menggunakan imbuhan me sama kan gitu ya. Nah, kemudian ada kalimat selanjutnya adalah dui transitif. Namanya juga dui ya, berarti ada dua. Ada dua apa? Ada dua yang harus ada setelah predikat. Ini ngomongin kalimat berpredikat verbal ya. Jadi ini Jadi ini adalah jenis kalimat yang kalau predikatnya verbal. Ini lagi ngomongin kalau predikatnya verbal. Kenapa ngomongin yang predikatnya verbal? Karena ya memang sejauh ini predikat itu kebanyakan memang dari kata verba atau verb gitu. Contohnya adalah kita bandingkan ya. Ada 3 kalimat di sini, kita bandingkan bersama. Ida mencari pekerjaan. Oke. Ida sedang mencari pekerjaan. Nah, unsur dui transitif itu harus diikuti oleh objek dan pelengkap. Tanpa pelengkap dan objek setelah predikat atau setelah verb, maka dia tidak menjadi kalimat yang utuh. Seperti itu konsepnya. Kita bandingkan yang ketiga ini. Sebentar. Yang ketiga ini ya, kita bandingkan ya. Ida sedang mencari pekerjaan. Ida sedang mencarikan pekerjaan. Nah, kalimat yang kedua ini tidak berterima. Kenapa tidak berterima? Mencarikan pekerjaan buat siapa? Karena kata
imbuhan me sama imbuhan kan di sini, dia butuh objek dan butuh pelengkap. Kalau Ida sedang mencari pekerjaan, ya udah itu benar aja. Kenapa? Karena unsurnya cuma me di sini. Nah, ketika kita bilang Ida sedang mencarikan adiknya pekerjaan, baru ini kalimat yang berterima. Kenapa? Karena dia ada predikatnya. Setelah predikat ada objek, kemudian ada pelengkap. Oke, sampai sini jelas? Halo, jelas ya? Oke, itu bedanya kalimat yang dui transitif sama eka transitif ya. Jadi dui transitif itu saya ulang lagi adalah dia yang butuh objek dan butuh pelengkap di dalam sebuah kalimat. Tanpa adanya pelengkap dan objek itu hadir, maka kalimat tersebut tidak berterima. Kemudian di sini yang tadi ditanyakan Rambe ada kalimat pasif. Nah, kalimat pasif di sini adalah, saya langsung kasih aja ya, langsung kasih contohnya. Di sini ada dua contoh. Seorang asisten baru diangkat Pak Toha. Itu pasif nggak? Halo, pasif nggak? Halo? Sepertinya tidak, Pak. Kenapa? Sepertinya tidak. Kenapa enggak? Halo, kenapa alasannya enggak? Kemudian kita lihat kalimat yang kedua nih. Bedanya cuman ada kata oleh. Seorang asisten baru diangkat oleh Pak Toha. Bedanya cuma ada kata oleh. Kita bandingkan yang ada kata oleh sama enggak olehnya itu kalimat pasif atau bukan pertanyaannya? Ini kalimat pasif bukan? Halo? Pada kemana nih? Pasif, Kak. Kenapa pasif? Alasannya? Halo, kenapa alasannya pasif, Nak? Halo? Kedengeran nggak suaranya? Pakai di nggak sih, Kak? Dengar kok, Kak. Kenapa? Karena pakai di. Oke, benar sekali. Salah satu ciri adalah memang di dalam bahasa Indonesia kalimat pasif itu menggunakan di. Di-nya sebagai apa? Di-nya sebagai predikat. Jadi salah satu kalimat pasif itu bisa mengubah verb-verbnya menjadi di gitu. Predikatnya diubah dari predikat yang awalnya kemudian menjadi di. Nah, kata oleh ini, Mama, iya. kok gini sih pas mama? Sebentar ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf ada gangguan. Nah, kata oleh di sini ini boleh diberikan, boleh juga tidak. Seperti itu. Kenapa? Karena kata oleh ini sifatnya adalah yang tadi unsur bukan unsur tidak wajib juga sih. Sebenarnya unsur ini bisa ada, bisa enggak. Contoh kalimat yang pertama ini kan sama aja kan? Maknanya sama yang kalimat kedua kan? Ya enggak? Ngerti nggak kalimat yang pertama yang kedua? Maknanya sama aja kan ya? Halo. Ya kan? Kemudian kalimat yang selanjutnya. Mobil itu saya sudah cuci. Mobil itu sudah
saya cuci. Yang benar yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Halo? Kedua Kak, Yang kedua. Yang pertama kenapa nggak benar emang? aneh aja gitu Kak. Aneh. Enggak Yang lain gimana? skirt gitu Kak. Oke, kalimat yang pertama atau yang kedua sebenarnya dua-duanya itu adalah kalimat pasif. Dia boleh. Yang tidak ada keanehan ya di sini. Kenapa tidak ada keanehan di sini? Kenapa ini disebut kalimat pasif dan bisa berterima? Karena alasan yang pertamanya adalah dia diawali dengan objek. Jadi kan kalau kalimat pasif itu dia harus punya objek ya. Kalau dia kalimatnya tak transitif, ini nggak bisa jadi kalimat pasif, nggak bisa. Yang bisa menjadi kalimat pasif adalah yang punya objek atau punya ini. Kalimat pasif itu syaratnya adalah harus punya objek. Iya kan? Objeknya yang gimana? Objeknya itu bisa adalah di depan ini. Jadi kalimat pasif itu adalah kalimat yang diawali dengan objek. Saya sudah cuci atau sudah saya cuci itu boleh aja. Kenapa? Karena kata sudah di sini, ya kan ya, ini unsur yang memang bisa dipindahkan kemana saja. Kayak frasa ya, ini kan frasa ya. Saya sudah cuci. Berarti kalau saya sudah cuci di sini, sudahnya ini, berarti dia frasa verba. Tapi sudah saya cuci, berarti ini menjadi frasa nomina. Tapi cucinya tetap menjadi sebuah predikat. Seperti itu. Jadi kalau semuanya nanti di kalimat ada kata sudahnya cuman dibalik-balik kayak gitu, ya jangan berprasangka buruk, itu benar gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Halo? Kak. Nggak ada. Suara saya jelas nggak? Jelas, Kak. Oke, jelas. Soalnya lagi hujan deras banget. Lanjut. Saya akan, karena ini adalah tentang kalimat ya, kalimat aktif dan kalimat pasif, saya akan jelaskan mengenai kalimat pasifnya dulu ya. Nanti untuk yang predikat subjek kita akan baca sama-sama di e-book ya. Oke, kalimat pasif. Kalimat pasif itu adalah macam verba yang menjadi sebuah predikat. Oke, sebentar. Jadi kalimat pasif itu dibentuknya kenapa sih gitu? Dibentuknya oleh apa sih? Nah, pembentukan kalimat pasif itu adalah dia bisa menjadi sebuah kalimat pasif jika ada verba yang menjadi sebuah predikat. Jadi predikatnya itu adalah verb. Itu disebut dengan kalimat pasif ini. Kemudian ada subjek dan ada predikat. Ini syaratnya ya. Kemudian setelah itu harus ada bentuk verba yang dipakai. Ada bentuk verba yang gitu ya. Dipakainya itu untuk apa? Dipakainya itu adalah untuk si objeknya itu. Ada sebuah predikat yang merupakan dia butuh sebuah subjek. Jadi dia ada predikat yang dibutuhkan menjadi objek gitu. Dia harus punya predikat yang butuh objek. Untuk apa? Untuk nanti dijadikan sebuah subjek. Maka disebutlah bisa menjadi kalimat pasif. Jadi nggak semua kalimat itu bisa jadi kalimat pasif. Ada syaratnya. Harus ada verbnya yang menjadi predikat. Harus ada subjek dan predikat. Dan predikatnya itu harus punya objek. Gitu. Oke. Kemudian selanjutnya ada pemasifan di dalam bahasa Indonesia. Gimana sih cara kita tahu kalimat itu pasif atau enggak gitu kan? Oke, di sini ada cara-caranya. Jadi pemasifan di bahasa Indonesia itu ada beberapa cara. Yang pertama, yang tadi ya, bisa menggunakan prefix di. Di sini adalah bukan kata depan ya, prefix. Jadi dia menjadi sebuah prefix di. Tapi ada juga verba yang tanpa prefix di bisa menjadi sebuah kalimat pasif. Contohnya gimana? Contohnya adalah menggunakan verba berprefix di.
berarti dia harus ada pertukaran antara subjek ini dan si predikat. Pertukarannya seperti apa, Kak? Pertukarannya adalah pertukaran posisi. Ya, contoh, pameran itu dibuka oleh Ibu Gubernur. Pameran itu berarti kan subjek, dibuka ada predikat. Pameran itu dibuka oleh Ibu Gubernur. Astagfirullahaladzim, kok subjek sih? Pameran itu kan, ya harusnya memang di sini subjek ya. Subjek, predikat, objek. Tapi aslinya dia posisinya subjek predikatnya kalau kalimat aktif menjadi gimana? Ada yang tahu nggak? Kalimat aktifnya gimana kalau diubah menjadi kalimat aktif? Iya, betul. Ibu Gubernur membuka pameran itu. Nah, kalau kita teliti bersama, tadi saya kan bingung ya, kok jadi subjek? Ya, kalau dia udah menjadi kalimat pasif, dia ininya pamerannya posisinya ya tetap subjek gitu. Walaupun memang ini di kalimat pasifnya Ibu Gubernur ini di sini subjek, membuka predikat, pameran di situ adalah objek. Berarti ada pertukaran di antara objek menjadi sebuah subjek ini. Tapi kalau dilihat ini dari kalimat pasif, dari kalimat pasif ya, dari kalimat pasif, si pameran itu tetap menjadi sebuah subjek, bukan objek ya. Oke, jadi kita ngelihat sisinya lain ya, bukan sisi kalimat aktif. Kalau di kalimat aktif ya beda lagi gitu. Kemudian ganti prefiks me dengan di. Oke, prefiks me ini kan membuka, kemudian diganti menjadi dibuka. Tertambahan oleh di muka unsur yang tadinya S. Jadi yang tadinya unsur subjek, berarti kan subjeknya tadinya kan Ibu Gubernur, berarti ditambahkan di muka, artinya ditambahkan di sebelum si tadinya subjek, yaitu yang ini, oleh ini ya. Tadinya kan subjeknya Ibu Gubernur kan, berarti olehnya ditambahkan di sebelum Ibu Gubernur. Oke, kemudian bagaimanakah cara mempasifkan verba tanpa prefiks di? Itu bisa. Contoh, pindahkan objek ke awal kalimat, sama ya. Cuman memindahkan ya, bukan menukar. Beda ya memindahin. Contoh ya, ruangan ini akan dibersihkan mereka. Atau ruangan ini akan mereka bersihkan. Di sini nggak ada kata atau prefiks di. Nggak ada kata oleh juga. Nah, kalau kita teliti bersama, berarti kalimat tersebut, contoh kalimat yang pemasifan tanpa di ini, asal kalimat pasifnya apa sih, Nak? Asal kalimat pasifnya apa? Halo? Mereka akan membersihkan ruangan. Oke, mereka akan membersihkan kalimat lagi. Ruangan ini, ya. Oke, nah berarti kalau kita lihat hal tersebut, gitu kan, si kalimat aktifnya ini berarti hanya memindahkan O ke awal kalimat. Berarti objeknya adalah si ruangan ini, dipindahkan ke awal kalimat. Kemudian tanggalkan prefiks men. Menanggalkan artinya apa? Bisa dihilangkan, ditinggalkan. Bisa ditinggalkan, kalau dibersihkan, ini kan tetap menggunakan di kan. Nah, kalau di-nya ini dihilangkan, berarti dia masih menggunakan kata bersihkan, itu masih merupakan kalimat pasif. Karena objeknya ini udah di awal ruangan ini. Seperti itu. Kemudian pindahkan S ke tempat yang tepat sebelum verba. Jadi dia, si subjeknya ini, mereka ini, dipindahkan sebelum verbnya. Verbnya yang mana yang tadinya dibersihkan di sini sebagai objek di dalam kalimat pasif. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Aman, Kak. Aman.
Gampang kan pemasifan kan? Iya kayak passive voice lah di dalam bahasa Inggris. Hampir-hampir sama lah. Ya enggak? Oke. Materi kita kan kalimat aktif sama kalimat pasif ya. Nah, di kalimat aktif sama pasif ini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya akan bahas mengenai mengenai tadi ada yang nanya adalah saya belum terlalu paham Kak mengenai posisi predikat di dalam sebuah kalimat. Ada yang mau tanya dulu? Halo? Udah? Saya jelasin aja langsung ya. Tadi siapa yang nanya predikat? Saya Kak. Siapa sih saya yang ngomong? Saya nggak kelihatan soalnya. Rehan Kak. Oh, Raihan. Ya Raihan. Iya Kak. Baik Raihan, sebelum saya masuk ke situ, saya bahas dulu yang ini ya. Kenapa saya nggak kasih slide-nya gitu. Ini e-book. E-booknya nanti kalau kalian mau bisa ini ya, hubungin saya ya. Apa enggak saya kirim ke sini bisa nggak lewat chat? Nggak bisa ya? Kak. Bisa. Kak. Nggak bisa. Bisa Kak. Nggak bisa. Ya. Oh iya bisa. Mau nggak kalian saya kasih filenya? Mau Kak. Mau dong Kak. Mau Kak. Wani Piro. Bentar ya. Oke, saya punya banyak sih sebenarnya e-book kayak gini. Kalau mau, ya nggak apa-apa, saya kasih. Ada yang belum punya PUEB nggak? Jangan-jangan ada yang belum punya. Raihan udah punya belum Raihan? PUEB yang bisa dibuka di web itu kan Kak? Iya. Saya nggak download sih Kak, cuma buka di web aja biasa. Ya udah nih saya kasih sekalian lah. Oke Kak, kasih. Oke, tuh. Itu sebenarnya file itu hampir sama ya, sama baku bahasa Indonesia yang saya sarankan ke kalian. Tapi yang tata baku bahasa Indonesia itu lebih lengkap dibandingkan yang ini gitu. Tapi sebenarnya sama aja sih. Karena kenapa lebih lengkap? Karena beda seri gitu. Yang itu keluarnya 2000 berapa, yang ini yang terbaru. Beberapa yang direvisi atau yang beberapa ditambahkan atau dikurangkan. Namanya juga ini ya, perkembangan bahasa. Bahasa itu kan adalah salah satu yang arbitrer, artinya dia berkembang sesuai dengan zaman. Oleh karena itu selalu diperbaharui. Oke, sudah terkirim tuh yang kalimat? Sudah bisa dibuka? Sudah Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Saya mau jelasin yang ini dulu ya. Saya nggak kasih kenapa di slide karena menurut saya ini agak banget ya karena kalau saya tulis di slide semuanya. Jadi mohon maaf saya langsung jelasin di sini saja ya. Oke, yang tadi saya bilang ada kalimat dasar. Jadi ada beberapa mungkin dari kalian yang tadi pagi ngejelasin atau ngebahas atau ngelihat soal pretestnya itu banyak kalimat-kalimat inti atau kalimat dasar. Dalam bahasa Indonesia kalimat inti itu sebenarnya ada 6. Ada 6 kalimat inti di dalam bahasa Indonesia. Apa aja sih di dalamnya? Ada subjek predikat objek, subjek predikat pelengkap, subjek predikat objek pelengkap, dan subjek predikat dan objek keterangan, dan subjek predikat dan keterangan. Nah ini adalah unsur-unsur yang paling minimal adalah nomor 1. Jadi kadang-kadang soal di PPU atau PBM itu adalah untuk meringkas mana subjeknya, mana predikatnya. Kadang-kadang dia perluas subjeknya atau perluas predikatnya aja menggunakan frasa. Jadi kalian harus harus peka lah terhadap kalimat tersebut gitu. Sebenarnya kalimat ini itu intinya apa? Subjeknya mana, mana predikatnya. Setidaknya ya di dalam teks itu kan yang dimau sama penulis gitu, yang dimau sama PPU sama PBM ini kan kalian tahu siapa yang ngomongin, siapa yang diomongin, aktivitasnya apa. Yaitu subjek, predikat, dan objek. Pertanyaannya seputar itu aja. Oleh karena itu kalian belajar ini biar tahu mana sih yang benar-benar tujuannya, mana yang tidak,
mana yang cuman pelengkap dan lain sebagainya gitu. Lanjut, sekarang langsung predikat ya, langsung predikat. Kalau ini ciri subjek ya, ciri subjek itu ada beberapa fungsi ya. Jadi subjek itu bisa terdiri dari nomina yang saya kemarin bilang ya, ada sebuah kata benda dan ada bisa juga sebagai prasa nomina. Subjek dicari menggunakan kata tanya siapa atau apa. Jadi kalau semuanya kalian mau nanya siapa subjeknya di dalam kalimat tersebut, berarti kalian tanya siapa yang melakukan ini, siapa yang melakukan pembersihan, siapa yang melakukan pembakaran dan lain sebagainya. Kalian harus di dalam otak kalian mindsetnya adalah siapa. Kadang-kadang kan ada yang tipe soalnya gini, pihak yang dituju oleh teks tersebut adalah teks tersebut lebih berpihak kemana, berarti kan itu dia nanya siapa yang di pihak teks tersebut. Oke. Kemudian kalau di bagian predikat ini bisa dibaca ya, nanti banyak banget sih, males sih sebenarnya bacanya mungkin kalau kalian ya, tapi kalau saya sih senang-senang aja karena kan buat ngajar ya, kebutuhannya berbeda gitu kan. Lanjut, predikat adalah salah satu fungsi di dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi unsur utama di dalam kalimat. Sekali lagi saya bilang ya, kenapa dia bagian klausa? Tadi kan saya udah jelaskan, klausa itu adalah harus memiliki unsur predikasi. Jadi klausa ini harus ada subjek, minimal ada subjek dan predikat. Jadi kalimat yang berklausa sudah pasti kalimatnya ada subjek, ada predikat, yang dia merupakan unsur utama di dalam kalimat. Predikat dalam bahasa Indonesia bisa berupa kata kerja, verb, bisa merupakan frasa verba, bisa merupakan adjektif, dan bisa merupakan nomina dan frasa nomina. Berarti cuman ketiga jenis ini doang, verb, adjektif, dan nomina. Contoh, Pak Niko mengajar matematika, berarti predikatnya sebagai verb. Sunarti rajin, berarti predikatnya adjektif. Bapak saya dokter, berarti predikatnya adalah sebagai noun. Bapak saya subjek ya, gitu. Nah, ciri predikat lainnya adalah dapat diingkari atau dapat dinegasikan. Diingkari itu artinya, dinegasikan itu artinya bisa dinegatifkan ya, dinegasikan. Bisa berupa kata pengingkaran, yaitu dengan kata tidak. Contoh, atau menggunakan kata bukan. Pak Niko tidak mengajar, tidak sedang mengajar. Kenapa ini predikat gitu kan? Karena ini merupakan frasa verba sebagai predikat yang kemarin kita udah belajar, ya nggak? Kemudian dia juga tidak sangat rajin, berarti dia ini adalah frasa adjektif sebagai predikat. Kemudian saya bukan dokter gigi, berarti ini frasa nomina sebagai apa? Sebagai predikat gitu. Nah, kemudian predikat juga berupa kata kerja yang bisa juga didahului dengan sedang, belum, dan akan. Berarti tadi bisa dinegasikan, bisa juga predikat ini ditambahkan dengan apa kemarin? Verba bantu. Verba bantunya apa? Sedang, belum, dan akan. Ini juga merupakan unsur dari predikat, ciri-cirinya. Seperti itu. Nah, setelah itu bahasa Indonesia mengizinkan predikat berupa frasa preposisional, tetapi bentuknya tertentu. Biasanya frasa itu didahului dengan preposisi di, ke, dan dari. Nah, berarti preposisi ini berarti dia bisa frasa eksosentris ya, kemarin kita belajar. Contoh, orang tuanya di Semarang. Berarti di Semarang ini adalah predikat. Kenapa? Karena dia menjelaskan sebuah kondisi dalam orang tuanya ini. Oke. Tapi dalam bentuk tertentu doang ya. Ini enggak semuanya ya. Contoh anak-anaknya ke Jakarta semua. Berarti frasa preposisional ini bisa menjadi sebuah predikat. Oke. Nah, kemudian frasa preposisional tersebut hanya digunakan dalam ragam lisan. Oh, berarti cuma ada di omongan. Sedangkan dalam
ragam tulis cenderung memang dihindari. Kenapa? Karena kadang-kadang mungkin orang nggak ngeh, serius ini predikatnya, kan nggak ngeh gitu ya, nggak familiar, nggak sering lihat gitu. Jadi merasanya kayaknya ini bukan predikat deh gitu kan. Soalnya selama ini saya nggak belajar gini. Jadi mungkin memang dihindari untuk memberikan sebuah dampak yang kurang berkesan seperti itu. Kemudian bahasa Indonesia dalam perundang-undang misalnya menolak kalimat yang predikatnya berupa frasa preposisional sebab jika bukan verba atau frasa verba, subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan atau yayasan tidak dapat dikenai dengan delik pengaduan. Nah, bahasa ini kalau misalnya kalian mengkaji bahasa, nggak cuma jadi pengajar bahasa, bisa juga orang yang ahli bahasa dalam persidangan, dalam hukum, orang yang ahli bahasa di dalam bidang hukum itu kan juga sangat sangat teliti hal-hal yang kayak gini. Menggunakan dan sama atau aja itu beda gitu loh maknanya, hukumannya gitu. Kemudian kalimat tak berpredikat menyebabkan suatu tuturan yang dapat mengungkapkan informasi yang utuh. Contohnya, jadi kalimat yang nggak berpredikat ini menyebabkan sebuah informasi belum tentu mengungkapkan informasi yang utuh. Contoh, tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 setara dengan 1 kali gaji pokok yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah perda ditingkatkan, masa kerja dan kualifikasi yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini ada afiks dimaksud, sebagaimana dimaksud berarti kan dia meninjau sebelumnya ya. Kemudian ada kata diangkat. Nah ini kan nggak ada benar-benar predikat, jadi informasinya kurang utuh. Seperti itu. Oke, kemudian fungsi predikat selanjutnya, udah selesai. Oke, itu yang dimaksud predikat. Bagaimana Rehan? Kak, maaf Kak, jadi intinya predikat ini kayak semacam yang dilakukan kondisi atau gimana kondisi gitu ya Kak? Iya, benar. Jadi predikat ini adalah fungsinya dalam kalimat itu memang unsur yang utama. Kenapa? Karena gini, nggak ada predikat, nggak ada sebuah aktivitas, nggak ada sebuah keadaan tersebut, nggak akan memunculkan sebuah objek, nggak akan memunculkan sebuah pelengkap, gitu. Jadi memang unsur, makanya saya bilang tadi unsur yang paling minimal di dalam sebuah kalimat, di dalam sebuah klausa ya, atau idealnya kalimat dasarnya bahasa Indonesia itu minimal memiliki subjek dan predikat. Seperti itu. Ini ya, gitu. Oke. Jelas Raihan? Jelas Kak, makasih. Ya, mungkin kalau Raihan masih bingung gitu ya, mungkin Raihan bisa baca sebuah artikel, pahami satu paragraf, kamu cari tuh siapa sih pelakunya dan apa yang dilakukan si pelaku tersebut gitu. Nah, berarti kalau siapa berarti kamu nyarinya subjek. Apa yang dilakukan berarti ke predikatnya. Jadi ketika kamu memahami sebuah teks, saya sih pengennya kamu langsung tahu ini predikatnya mana, ini subjeknya mana. Langsung matanya nyari. Kalau kalian mau nyarinya predikatnya duluan atau verbnya duluan, kalau saya sih ya, pasti ketika ngelihat paragraf, saya cari verbnya dulu. Kenapa? Karena identik predikat itu verb kan tadi, gitu kan. Kalimat inti juga utama di dalam kalimat. Saya cari verbnya dulu. Kalau nggak ketemu verbnya, baru saya cari subjeknya. Saya cari subjeknya, baru saya cari verbnya. Kalau verbnya nggak ketemu, berarti ini kalimat yang predikatnya bukan verb. Apa tapi kalimatnya? Kalimatnya yang mungkin dia berupa tadi verbnya bisa nomina, bisa juga dia bentuknya adjektif kayak yang tadi saya bilang. Karena nggak semua predikat itu verbnya atau predikat itu nggak semuanya terdiri dari jenis verb. Bisa nomina kan kayak tadi, bisa juga adjektif. Jadi cuman 3 jenis kata tersebut yang bisa menjadi sebuah predikat, Raihan. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan lagi?
Jelas nggak? Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Oke, lanjut. Kita akan bahas yang kemarin kalian sudah, yang tadi pagi sudah kerjakan ya pretestnya ya. Oke, untuk nomor 1, ada masalah nggak ini? Langsung kita bahas aja deh. Aman, Kak, kalau ini. Serius, aman. Tahu kan kenapa jawabannya D? Ya, halo. Saya lihat dulu ya hasil post test kalian ya. Oke, nomor 1 ya semuanya hampir benar ya. Nggak ada kendala ya nomor 1 ini. Dalam paragraf kedua. Dilakukan. Nah, kata di ini, kata di itu perlu nah, kalau balik ini adalah subjek. Kalau dia nggak ada kata di-nya, ada cukup banyak ritual Hindu yang rutin. Nah, ada cukup banyak kata di Jack. Itu alasannya. Jelas ya? Halo, terdengar nggak? Dengar, Kak. Oke, jelas yang nomor 1 ya, langsung nomor 2 ya. Nomor 2 yang benar cuma 4 siswa nih. Firman bener. Firman, kamu jawabannya ini kan B kan ya? Kenapa Firman jawabannya B? Saya tanya deh. Inti kalimat ketiga sebagai benua Amerika ternyata tak pernah menginjakkan kakinya. Mana Firman? Halo, putus-putus ya? Iya Kak, kadang Halo? putus. Yang lain mana? Iya, Kak, agak putus-putus suaranya. Sekarang masih putus-putus nggak? Masih ada sedikit, Kak. Oke, saya pindah posisi dulu. Udah sekarang? Udah, Kak, udah aman. Sip. Lanjut. Apa inti kalimat nomor 3? Ini yang jawab bener Monica, Firman, dan Raihan. Firman nggak jawab nih, Raihan deh. Raihan nomor 2, kenapa kamu jawabnya benar nih B? Alasanmu kenapa Raihan? Betul Kak, tadi aku lagi
ada kerjaan, jadi biar nggak di kick dari kelas, aku pencet-pencet aja. Astagfirullahaladzim, itu alasannya. Maaf Kak. Sangat akademis sekali Anda. Soalnya tadi lagi nugas Kak, jadi ya gitu. Oke. Nah, alasannya adalah kenapa jawabannya B. Nah, kita lihat ya, Columbus tak pernah menginjakan kaki. Nah, ini kalau kita lihat subjek, predikat, objek. Apakah inti kalimat tersebut? Nah, kalau ngomongin inti, berarti kita tarik teorinya adalah minimal ada subjek plus predikat. Nah, subjek plus predikatnya ini ada nggak di kalimat 3? Kita lihat. Berarti kita udah punya nih subjeknya siapa? Columbus. Nah, semuanya juga jawab Columbus. Nah, predikatnya yang mana? Nah, predikatnya ini ada kata dicatat, tak pernah menginjakan, tercatat, terkenal, dan penemu. Nah, back to number 3 ini ya. Number 3 ini yang mana? Columbus yang dicatat. Berarti yang ini adalah perluasan dari si subjek. Yang ini kan adalah fungsinya adalah untuk meneruskan keterangan ya. Jangan terlena dengan kata yang dicatat. Yang sudah pasti kata catat itu salah gitu kan ya. Kemudian kita tinggal punya pilihan B, D, sama E. Yang dicatat dalam sejarah sebagai, nah kata sebagai ini juga masih sebagai perluasan di subjeknya. Masih menerangkan si subjeknya, ini masih subjek semua ini. Sebagai penemu benua Amerika, ternyata, kata ternyata ini juga dia konjungsi tak pernah menginjakan. Berarti kita baru tahu predikatnya adalah di kata tak pernah menginjakan kaki. Nah, kata menginjakan ini kan dari imbuhan mesamakan. Berarti dia butuh apa? Butuh objek, menginjakan apa? Gitu kan. Berarti jawaban yang sesuai dengan alasan analisis tersebut adalah yang B. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Jelas kah? Aman Kak, jelas. Jelas ya? Ya Raihan, alasannya gitu ya Raihan, secara akademik ya. Iya Kak, maaf. Ya nanti lain kali mungkin bisa dibaca kembali. Itu beruntung aja, kamu lagi diuji dengan keberuntunganmu itu kayaknya. Oke, lanjut. Kan di dunia ini nggak ada sesuatu yang kebetulan ya, karena kan semuanya kan takdir Tuhan gitu kan ya. Jadi ya mungkin 1-2 kali bisa benar, cuman nanti ketika udah TO-nya sampai 15 terus UTBK kan belum tentu juga gitu. Yang penting adalah ilmunya, gimana tahu cara-caranya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 nih juga banyak yang salah. Kenapa nomor 3 nih banyak yang salah, guys? Nomor 4 juga. Nomor 5 aman, nomor 6, 7 iya. Ini nomor 3 susah. Halo, 3 ini susah emang? Enggak, Kak. Enggak kan? Ngerti kan ini jawabannya kenapa C kan? Ini kan kalimat pasif ya yang ditanya. Jawabannya adalah yang C. Tugas itu akan saya selesaikan nanti malam. Oke? Jelas ya yang C. Mungkin kalian bingung ya antara B atau C ya? Apa bedanya gitu ya? Ya enggak sih? Tapi kenapa jawabannya rata-rata A ya? Rambe, kamu nih jawab A. Kenapa A, Rambe? Jawab Kak. Halo.
Jawab C tadi Kak. Pada kemana nih? Kenapa? Jawab C atau D tadi Kak kalau nggak salah. Kok jadi A? Coba saya lihat ya. Iya bentar saya lihat ya. Ya Kak. Rambe. Tapi kamu nurun loh. Ini jadi peringkat 9. Iya. Aduh, Iya. maaf Kak. Itu nomor 3 kamu jawabnya A. Kamu jawabnya A. Beneran deh. Salah pencet kayaknya Kak. Tadi kalau nggak salah jawabannya D. A kamu di Buat sini. D. Oke. Kalau kita lihat teorinya, tugas itu ini jadi ada unsur wajib dan tidak wajib yang di dalam predikatnya ini ya. Di dalam objeknya. Kita lihat ya. Saya akan subjek, predikat, objek. Nah, akan ini saya akan berarti kan dia frasa ya. Frasa verba sebagai apa? Sebagai predikat. Nah, nanti malam berarti keterangan. Berarti cara mempasifkan tadi gimana? Bisa ditukar antara objek ke subjek. Berarti ini menukar tugas itu akan saya selesaikan nanti malam. Sebenarnya kalau ada jawab yang B sebenarnya ini juga benar sih antara B dan C ya. Ini ada 2 jawaban yang benar. Jadi sebenarnya ya nomor 3 ini saya bonuskan. Oke, lanjut. Mungkin yang terakhir nih, nomor 4 deh. Nomor 4. Oke, nomor 4. Pertanyaannya apa? Kalimat inti. Ini kalimat inti lagi ya. Ini sering banget kan di PPU sama PBM muncul kan kalimat ini. Kalimat inti pertanyaan ini ya. Ya nggak? Sering muncul nggak? Iya. Iya. Nah, kalimat inti di paragraf 3. Berarti paragraf yang ini. Apa kalimat intinya? Nah, kalimat inti kan cuman perlu minimal subjek plus predikat. Berarti kita harus cari nih subjeknya apa sama predikatnya. Apakah subjeknya itu adalah literasi atau fenomena atau sains? Nah, kita harus tahu. Kalau dilihat ya, sains kepada publik itu udah nggak mungkin. Kenapa? Subjek predikatnya nggak ada unsurnya, nggak ada unsur subjek, nggak ada unsur predikat. Cuman ada subjek doang di sini, yang E. Ini justru yang C ini subjek plus predikat banget. Ya nggak? Menunjukkan kan? Tapi nggak tahu menunjukkan apa. Cuman subjek dan predikat. Kurangnya tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Nah, kurangnya terhadap kerusakan lingkungan ini justru malah frasa. Jadi, untuk menentukan kalimat inti, kalau ada choice, multi choice ini kan kita baca dulu soalnya. Yang kedua kita baca opsinya. Baca opsinya kenapa? Karena kalau saya sih, kalau ngomongin kalimat inti, itu biasanya terdiri dari subjek sama predikat. Nah, yang ini, subjek sama predikatnya itu jarang. Gitu kan. Yang E aja saya lihat sekilas aja udah langsung, sains kepada publik, berarti kan cuma subjek doang gitu. Wah, ini kita kulik nih yang ada di depan mata dulu nih, yang gampang-gampang, maksudnya yang agak agak bisa dicerna dulu dibandingkan kita baca di paragraf ketiga. Akhirnya kita bisa eliminasi mana yang membutuhkan effort dulu yang sedikit gitu. Ngerti nggak sampai sini? Biar efektif loh waktunya. Ngerti kan ya? Halo? Ngerti ya? Kemudian ada literasi ilmu pengetahuan atau sains. Berarti ini juga literasi ilmu pengetahuan atau sains. Berarti ini juga cuman subjek. Berarti yang benar-benar subjek plus predikat itu adalah jawabannya benar-benar C. Kalau dilihat dari subjek dan predikatnya dulu ya. Nah, kalian nggak mungkin nggak yakin gitu. Kenapa jawabannya gantung gitu kan ya? Kayak gantung. Oke. Kalau kalian benar-benar nggak yakin ya kalian langsung baca aja di paragraf ketiga gitu. Oke, kita lihat ini menjadi refleksi kita tentang rendahnya literasi sains di masyarakat. Oke, ini bisa menjadi Kemudian jangankan di kalangan masyarakat biasa, sampai saat ini masih ada akademisi di Indonesia yang belum percaya tentang perubahan iklim ini dipicu ulah manusia. Nah, berarti
kita lihat ini bisa menjadi referensi kita tentang rendahnya literasi sains di masyarakat. Jangankan di kalangan biasa, sampai saat ini masih ada akademisi di Indonesia belum percaya bahwa perubahan iklim ini dipicu oleh manusia. Nah, kalau kita lihat bersama, si refleksi kita ini, dia butuh adalah subjek. Saya nggak tahu sih ini subjeknya apa. Kalau saya cuman cuman baca sekilas gini, saya cuman tahu ini adalah tentang perubahan iklim yang belum banyak orang percaya. Tentang perubahan iklim itu banyak dipicu oleh aktivitas manusia. Berarti saya perlu ini ngomongin apa dulu gitu. Ini ngomongin apa? Berarti kita perlu adanya si refleksi kita ini tuh mengacunya kemana? Sama ininya ini kemana? Nah, kita lihat ininya itu ke mana nih ya, ke sini. Tentang responden survei. Respondennya ini responden apa? Nih kan saya juga perlu tahu ya. Oke. Ternyata survei yang dilakukan oleh si YouGov tentang proyek globalisme YouGov Cambridge dan The Guardian. Ini ngomongin apa sih maksudnya kan ya? Maksudnya YouGov ini analitik dari Inggris untuk proyek apa? Masih nggak ngerti juga saya juga. Ya udah ke paragraf yang pertama. Oke, berarti ini tentang yang paragraf pertama tentang masyarakat Indonesia tidak percaya tentang pemanasan global. Oh, ternyata si survei ini tentang pemanasan global. Berarti pemanasan global itu adalah sebagai subjeknya sebenarnya. Nah, kita lihat di mana? Di pilihan A, B, C, D, E, ada nggak pemanasan global? Nggak ada kan? Nah, berarti pemanasan global itu digantikan dengan apa? Oh, dengan fenomena ini. Berarti fenomena ini mengacunya kemana? Ke pemanasan global. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Ribet ya? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Halo? Gimana, ada pertanyaan? Aman, Kak. Aman. Ribet ya analisisnya ya? Apa gimana? Bisa kok, bisa. Kalau kalian udah biasa baca, biasa analisis, udah tahu mana kalimatnya, mana predikat, mana subjeknya, mana frasa dan lain sebagainya, akan mudah mata kalian itu peka terhadap mana subjeknya, kalian cari, kalian kulik gitu secara cepat dan bacanya scanning ya. Oke. Kita sudahi saja atau satu nomor lagi? Terserah kalian nih. Halo, kesepakatan aja. Halo, gimana? Natalia, Keisha? Satu lagi aja, Pak. Oke, satu lagi ya. Di kalimat terakhir ya. Di nomor terakhir. Nomor terakhir ini yang benar cuman 2 orang. Raihan, kamu tahu nggak? Nilai kamu 86 loh. Nggak tahu, Kak. Aku tadi pencet C semua jadi bisa gitu. Ya. Oke, nomor 7 ini inti kalimat lagi. Berarti based on yang tadi itu kita harus cari ini ngomongin siapa dan aktivitasnya apa gitu kan ya. Dari kalimat nomor berapa? Kalimat nomor 8 di paragraf, berarti paragraf kedua nih ya. Oke, kita lihat tentang pengamat. Oh, kalau ngelihat nih ya, kan ini baca dulu kan soalnya. Nah, terus saya langsung baca nih opsinya. Oke. Ini opsinya ada subjek, predikat, objek, pelengkap, lengkap. Ya udah, kalau lengkap semua kita langsung aja baca. Saya biasanya gitu. Gitu kan. Oke, nggak meragukan sih opsinya. Kayaknya ini opsinya belum bisa diseleksi. Jadi ya udahlah, baca dulu kalimatnya. Biasanya saya gitu. Nah, oke, kita baca kalimatnya. Pengamat media dan budaya populer Idi Subandi. Oke, berarti ini Idi Subandi ini adalah aposisi ya, diapit dengan koma.
Aposisinya siapa? Aposisinya dari si subjek. Subjeknya siapa? Pengamat media dan budayanya. Oke, berarti kita sudah punya subjek. Subjeknya siapa? Idi Subandi atau pengamat media. Kita lihat pengamat media, Idi Subandi, pengamat media. Berarti kita sudah bisa eliminasi yang D. Sudah pasti D salah. Seperti itu. Nah, kemudian tidak kaget melihat relung imajinasi anak muda. Udah jelas banget ini. Tidak kaget melihat, ya kan? Tidak kaget melihat ini, berarti dia adalah frasa verba. Tidak kaget itu kan frasa verba sebagai apa? Sebagai predikat. Verbnya apa? Verbnya adalah melihat. Tidak kaget, ini adalah si kata kerja verba bantunya, verb bantunya. Kemudian relung imajinasi anak muda. Nah, relung imajinasi anak muda adalah objeknya. Nah, kalau semuanya cuman melihat doang, ini kan dia kalimatnya butuh objek. Ini kalimat transitif, jadi butuh objek. Kalau cuma bilang saya melihat apa, itu kan berarti kan masih ada yang gantung ya, masih perlu objek. Jadi kata melihat ini, melihat apa? Melihat si relung imajinasi anak muda. Sudah cukup seperti itu. Berarti kita lihat mana yang relung imajinasi anak muda. Kalau sebenarnya Idi Subandi adalah pengamat muda dan budaya populer, dia kan cuma subjek doang. Berarti ini salah. Pengamat media dan budaya populer, tidak kaget. Nah, tidak kagetnya ini berarti hanya subjek doang ya, sama keterangan. Nah, berarti kan ini juga salah yang A. Nah, kemudian yang D, pengamat media tidak kaget melihat relung imajinasi anak muda. Nah, kata tidak kaget ini sebenarnya bisa dihilangkan. Kenapa saya tadi bilang ini cuman verba bantu. Yang menjadi intinya mana? Yang menjadi intinya adalah verbnya adalah melihat. Jadi kita sederhanakan untuk menjadi unsur wajib dan tidak wajib yang tadi, yang jawaban paling tepat adalah yang C. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Jelas? Jelas, Kak. Oke, jelas. Oke, sampai sini saya pengennya kalian nanti belajar lagi, baca-baca lagi, analisis lagi, mana subjek, mana yang kalian baca. Seperti itu ya, nggak cuman berhenti di sini. Coba kalian baca mungkin ada soal kimia, fisika, dan lain sebagainya, ada predikat, ada subjeknya, dan lain sebagainya, atau soal-soal yang basicnya adalah cerita gitu kan ya. Itu kan biasanya ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Kalian bisa aplikasikan juga gitu, nggak cuman berhenti setelah saya ngejelasin udah. Nah, itu harus kalian asah terus. Asahnya gimana? Asahnya yuk coba baca-baca lagi, teliti lagi, matanya dilatih lah. Mulai dari sekarang seperti itu ya. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Gimana? Chelsea, Natalia, Keisha, Sabila, Geraldine, Eden, Jelas. Febrian. Kenapa Natalia? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Firman kemana nih? Firman nggak ada suaranya nih. Kayaknya dia lagi perjalanan ngapel ya, Firman ya. Mana nih Firman? Nggak ada Firman, ya ampun. Sepi banget, nggak ada Firman nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sudah jelas. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kurang maksimal. Silahkan kalian download ya. Sebelum selesai nih saya akhiri, silahkan download dulu nih kalimat dan PUEB-nya. Kalau ada yang tertinggal mungkin kalian nanti bisa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang mau baca dan bisa iseng-iseng baca atau untuk memperluas wawasan kalian gitu. Kadang-kadang kan ada yang ada yang jaim, mau nanya nggak ya ke Kak Ulan, malu kalau WA duluan dan lain sebagainya. Kalau mau nanya ya baca, ikro. Kalau nggak mau ikro ya nanya, itu doang gitu. Karena sumber ilmu itu harus didapatkan dari orang yang ahli. Kalau nggak orang yang ahli ya buku yang
bereferensi seperti itu. Jangan nanya ke teman, kenapa? Ya saya bukan ngeremehin teman kalian, tapi tanyalah kepada orang yang sudah berpengalaman. Teman itu kan berarti kan belum tentu benar ya. Jadi kan masih sama-sama belajar gitu. Mungkin kalau teman bisa saling koreksi, saling kasih masukan gitu ya. Bukan sebagai sumber referensi utama. Oke. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Saya simpulkan hari ini kita sudah belajar kalimat, banyak banget jenis kalimat di bahasa Indonesia. Intinya cuma 2, yang pertama berlatih, yang kedua adalah kalian teliti ya, teliti itu sangat penting banget, oke? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih semuanya. Zeni, Wina, Keisha, Natalia, Chelsea, Rufaidah, Sabila, Rambe, Geraldine, Eden, Arota, Monica, dan Firman yang sudah berpartisipasi. Barokallah, semoga sukses semua dan tetap semangat untuk TO selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Makasih Kak. Makasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.